Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya punya informasi buat teman-teman yang sedang atau punya keinginan untuk sekolah kedinasan. Karena kali ini kesempatan itu terbuka buat kalian yang ingin mencoba mendaftar di sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Keimigrasian atau Poltekim, dan juga Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekim, yang dimana ini adalah berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, buat teman-teman semuanya yang berminat, kali ini mereka sudah kembali membuka kesempatan untuk kalian yang pengen jadi ikut sekolah kedinasan, dimana setidaknya terjamin ketika sudah lulus langsung jadi PNS. Oke, sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe selesai ini, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, lanjut kita ke informasi yang lebih lengkap, di mana kriteria pelamar yang bisa mengikuti seleksi Poltekim maupun Poltekim, yaitu untuk formasi umum. Jadi ada 4 kriteria, yaitu ada formasi umum, formasi putra putri Papua atau Papua Barat, lalu juga formasi pegawai, dan juga yang terakhir ada formasi pegawai putra putri Papua Barat. Jadi pegawai pun atau yang sudah jadi pegawai juga bisa mendaftar di sekolah kedinasan ini, namun ini hanya berlaku untuk di Poltekim. Untuk Poltekim tidak ada jalur untuk formasi pegawai. Tapi di sini saya akan lebih fokus pada formasi umum karena memang mayoritas pastinya berasal dari formasi umum. Dimana untuk formasi umum yang jadi persyaratannya itu pasti adalah pelamar yang merupakan minimal lulusan SLTA ataupun sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Jadi nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Untuk formasi putra putri Papua Barat sendiri, yaitu merupakan pelamar atau lulusan SLTA atau sederajat keturunan Papua ataupun Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, salah satu atau kedua orang tua yang merupakan asli Papua ataupun Papua Barat, yang dibuktikan dengan KTP bapak ataupun ibu kandung, akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan, dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa, lurah atau kepala suku. Untuk formasi pegawai ini tidak akan saya sampaikan karena untuk pegawai biasanya jauh lebih tahu daripada yang berasal dari formasi umum. Next, untuk persyaratan sendiri yaitu pastinya warga negara Republik Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan ganda, pria maupun wanita dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Dan untuk usia, ya ini untuk formasi umum dan juga formasi putra putri Papua Barat, usia pada tanggal 1 April, pada tanggal 1 April serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun 0 bulan 0 hari, yang dibuktikan dengan akte kelahiran, surat keterangan lahir ataupun kelahiran, surat atau keterangan lahir. Jadi usia maksimal minimal 17 tahun dan maksimal 22 tahun. Memiliki tinggi badan untuk pria minimal 170 cm dan wanita minimal 160 cm. Berat badan seimbang ataupun ideal yang berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan. Dan nanti pas tes kesehatan akan diukur untuk pria minimal 170 dan wanita minimal 160 cm. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau soft lens, tidak tuli, tidak bisu dan juga tidak buta warna. Bagi pria, tidak bertato ataupun bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya. Bagi wanita juga tidak bertato ataupun memiliki bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang, alias telinga kiri dan telinga kanan. Belum pernah menikah, baik secara negara maupun adat maupun agama, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah ataupun kepala desa setempat, dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman lulus, teman-teman tidak kembali ke daerah asal, tapi teman-teman akan melanglang buana, ya, bisa ditempatkan di mana saja, dan teman-teman harus siap. Tidak pernah putus studi ataupun drop out dari Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Politeknik Imigrasi dan atau akademi atau sekolah kedinasan pemerintah lainnya. Jadi belum pernah di DO ya dari sekolah kedinasan lainnya.
membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna ataupun taruni dan tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi ataupun perusahaan lain. Ini tuh persyaratannya. Lalu untuk kuotanya sendiri untuk Poltekkip itu untuk formasi umum pria 262, untuk formasi umum wanita 28. Sedangkan untuk putra putri Papua maupun Papua Barat itu masing-masing 4 untuk pria dan 1 untuk wanita. Hal berbeda untuk kuota formasi di Poltekkip, di mana untuk pria untuk formasi umum ada 219 dan wanita 71. Sedangkan untuk putra putri Papua maupun Papua Barat untuk prianya ada 3 formasi dan untuk wanitanya ada 2 formasi. Dan untuk tata cara pendaftarannya sendiri, yaitu untuk pelamar formasi umum dan putra putri Papua maupun Papua Barat wajib melakukan pendaftaran secara online. Jadi daftarnya sekarang secara online, nggak perlu lagi berkas melalui laman www.dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 9 sampai dengan 30 April 2021. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan. Apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Panitia tidak dapat merubahnya, dan apabila memilih lebih dari satu pilihan sekolah kedinasan, maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur atau tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi. Dan teman-teman nantinya harus mengunggah beberapa dokumen seperti yang pertama, surat lamaran bermateri 10.000, ini terbaru ya, materi 10.000, ditunjukkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Untuk format surat lamaran sendiri dapat teman-teman dulu di catar.kemenkumham.go.id, walaupun tadi daftarnya di dikdin.bkn.go.id, tapi untuk format surat lamaran itu teman-teman bisa download di catar.kemenkumham.go.id. Dokumennya diunggah adalah dokumen asli, jadi teman-teman download, kemudian teman-teman tempel materai lalu tanda tangan, kemudian di scan lagi, baru kemudian diupload. KTP ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, ijazah asli, dan untuk bagi lulusan luar negeri yang memiliki ijazah berbahasa asing harus melampirkan surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Bagi pelamar atau peserta lulusan SLTA tahun 2021 sebagai pengganti ijazah karena ijazahnya biasanya belum keluar, wajib melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi walaupun ijazahnya belum keluar, teman-teman tetap bisa daftar dengan menggunakan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Lalu kemudian juga ada akte lahir atau surat keterangan lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan ataupun puskesmas. Surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW ataupun orang tua. Jadi harus tingkat lurah ataupun kepala desa. Surat pernyataan poin dari pelamar yang isinya yaitu adalah sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain ataupun swasta, dan tidak mengkonsumsi ataupun menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, ditandatangani dengan pena berwarna hitam dan juga bermateri 10.000. Untuk formatnya juga bisa teman-teman download di catar.kemenkumham.go.id. Jadi untuk surat lamaran maupun surat pernyataan teman-teman bisa download di catar.kemenkumham.go.id dan dokumen tersebut yang diunggah adalah dokumen asli. Lalu kemudian ada pas foto berlatar belakang merah untuk Poltekkip dan biru untuk Poltekkip. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna tidak hitam putih, dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka atau file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Untuk tahapan seleksi yang nantinya akan teman-teman lalui yaitu adalah yang pertama seleksi administrasi, di mana pada tahapan ini diverifikasi berkas yang teman-teman upload, lalu kemudian seleksi kompetisi dasar atau SKD. Selanjutnya yaitu adalah seleksi lanjutan, di mana pada seleksi ini ada beberapa kegiatan seperti seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes, lalu yang terakhir adalah seleksi wawancara, penguatan fisik dan keterampilan.
Oke teman-teman, itu tadi persyaratan yang dibutuhkan atau tata cara bagaimana teman-teman kalau misalnya berminat bergabung menjadi taruna ataupun taruni dari Sekolah Kedinasan Poltekip maupun Poltekim. Silakan teman-teman untuk mencoba, kali aja rezekinya ada di sini. Baiklah teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan share biar informasi tidak hanya penting kalian tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Farah Dida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.